Joni Pranoto Kasum, 27 tahun, tinggal di kos daerah Jalan Gayungan yang menjadi pelaku pembunuhan sang istri Putri Ima Kamelia Sandi, 26 tahun, berhasil diringkus unit Jatanras Polrestabes Surabaya kurang dari 1 kali 24 jam sejak ditemukan mayat Putri di dekat kantor PWNU Jatim Jumat 23 April 2021. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Oki Ahadian mengatakan, saat diringkus di kosnya, pelaku sempat mengelak jika dia merupakan otak pembunuhan sang istri yang tengah mengandung jabang bayi berusia 5 bulan. Jadi pada kesempatan ini kita menyampaikan terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang mayat diketemukan pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22 jam 10 malam di Gayungan, daerah Jambangan situ. Setelah diketemukan, kemudian kita turunkan tim, mendapatkan atensi penuh dari Bapak Kapolrestabes dan tim lengkap kita turunkan. Alhamdulillah dalam waktu tidak lama, hanya beberapa jam, kita sudah bisa mengungkap siapa pembunuh dari korban yang kita ketemukan di daerah Jambangan. Kemudian kita dalami dan akhirnya yang bersangkutan awalnya tidak mengaku. Namun dengan keuletan dari para petugas, yang bersangkutan akhirnya mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut. Yang bersangkutan korban atas nama Putri Ima Kamelia Sandi, umur 25 tahun lagi. Dia karyawan swasta. Kemudian pelaku adalah suaminya sendiri. Atas nama Joni. Dipicu adalah cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami, menyuruh seorang suaminya itu dengan yang tidak pantas. Nah, itu yang membuat akhirnya si pelaku naik pitam, gak emosi, kemudian dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik leher korban, yaitu istrinya sendiri. Kemudian sudah dipastikan sama dia selama 30 menit tidak bergerak. Yang bersangkutan tetap mayat ini atau korban ini berada di rumahnya selama 2 hari. Jadi posisinya masih berada di rumahnya. Jadi sampai membusuk barulah diangkat dan ditaruh di TKP tempat penemuan mayat tersebut. Di situ baru terungkap, baru ketahuan ada masyarakat melaporkan menemukan mayat. Nah, itu kronologis yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Korban hamil, Dan? Ya,
korban posisi hamil, ya, posisi hamil 5 bulan, jenis kelaminnya laki-laki. Bayi tersebut keluar 1 hari, kalau tidak salah, 1 hari setelah mayat itu meninggal, hari Selasa. Anak ketiga. Ya. Jadi keluar sendiri dia. Keluar sendiri. Setelah meninggal itu? Ya, setelah meninggal itu dia 1 hari keluar sendiri bayinya. Untuk TKP pembunuhan itu rumah sendiri atau kontrakan? Kos. Waktu itu sadar atau di bawah pengaruh alkohol? Yang kita temukan barang bukti itu dia menyimpan pil koplo di situ. Pil koplo. Ada beberapa pil koplo yang kita sita dan kita amankan, kemudian kita dalami sampai sekarang. Artinya waktu ditemukan bayi sudah dalam kondisi di luar. Ya, ditemukan sudah dalam kondisi di luar. Motifnya apa? Kesal atau? Motifnya jengkel, kesel, yang sudah bertumbuk-tumbuk karena istrinya ini adalah karyawan tetap, ya, meskipun di tempat swasta tapi karyawan tetap, sehingga penghasilannya itu melebihi daripada suaminya. Nah, sedangkan suaminya sendiri kerjanya serabutan. Nah, istrinya sering nyuruh-nyuruh. Nah, ibaratnya ngomongnya, nek gak gelem wis ngomong ngaliyo ngono. Nah, akhirnya merasa tersinggung dari seorang suami. Polisi yang tak percaya dengan klit pelaku akhirnya menggelandangnya ke Mapol Restabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan. Alhasil Joni mengaku jika dialah yang menghabisi Putri dengan cara membekap menggunakan bantal ketika cekcok. Sebelumnya, perselisihan rumah tangga hingga menyebabkan Putri merenggang nyawa itu terjadi pada Senin 21 April 2021 malam. Saat Putri tewas, pelaku sengaja menyimpan jasad korban di dalam kamar. Namun, saat jasad tersebut membusuk dan pelaku tak tahan dengan bau yang ditimbulkan, akhirnya mayat Putri dibungkus kasur lipat, selimut, dan dimasukkan ke dalam karung. Katain nggak bisa dapetin uang banyak lah. Saya hati Pak dari dulu. Udah berapa lama nih, Kak? 2016 Pak. Anakmu berapa? 3 ini Pak. 3. Benar 3 ini. Tahu kalau istrimu sekarang hamil? Tahu Pak. Berapa bulan? Berapa bulan hamilnya? 5 Pak. Kenapa kamu sampai tega kayak gitu, kenapa? Kok bisa gitu kan hamil gitu loh? Dendam saya Pak. Udah lama Pak. Dendamnya kenapa? Sering pakai apa Mas? Nah, yang paling menyakitkan apa kata-katanya? Karena nggak bekerja atau bagaimana? Pernah nggak bekerja? Ini Pak. Emang nggak pernah kerja dari dulu? Kerja Pak. Siapa? Jadi kuli Pak. Gimana cara membunuh itu? Cekek Pak. Berarti kamu udah merencanakan mau bunuh? Enggak. Dicekek di mana itu, Mas? Di kamar. Pas tidur atau pas bertengkar? Pas bertengkar Pak. Jadi bertengkar dulu baru kamu cekek. Ya posisi duduk. Saya berdiri. Mas, itu mayatnya kamu simpan 2 hari gitu, Mas? Iya Pak. Simpan di mana itu, Mas? Di kasur Pak. Terus busuk, terus buang gitu. Iya Pak. Bertengkar apa? Pemicunya apa? Ekonomi Pak. Kamu pernah diselingkuhin? Pernah Pak. Terus waktu kamu buang itu tidak tetanggamu nggak ada yang tahu atau katanya? Enggak ada Pak. Kamu berontak nggak? Istri? Ngelawan enggak? Istri nggak bisa ngelawan Pak. Saya tinggi badannya Pak. Itu di kamar ya? Iya. Anakmu ngeliat nggak waktu kejadian itu? Enggak ada Pak. Itu tosa milik siapa, Mas? Milik orang lain Pak. Waktu buang jam berapa, Bang? Jam 2, jam 1 jam 2-an Pak. Siang. Siang. Ada yang curiga tanya buang apa gitu? Enggak ada orang Pak. Kok kamu pilih tempat itu? Refleks saya nggak milih. Saya lihat situ, ada sepi.
Saya tak di situ Pak. Siapa? Saya yang bantu Pak. Siapa? Siapa yang bantu? Namanya Pak Takor Pak. Siapa Petapor itu? Temanmu atau Teman kerja, teman main atau? Tetangga Pak. tahu kalau itu mayat? Tahu Pak. Terus aku tanya, uang itu kenapa? Dia mau. Dia bantu apa, naikin ke Tosa Pak. Kamu bayar? Enggak Pak. Oh dia kok mau? Kami minta tolong bawain. Dia muntah. Dia bilang kalau itu dia masih mau membantu Pak. Anakmu gimana waktu itu? Waktunya kayak gitu? Enggak ada Pak. Di rumah orang tua? Di luar Pak. Masih lo enggak? Oke. Cukup ya. Dibantu dengan tetangganya, Joni membuang mayat tersebut menggunakan angkutan serbaguna atau TOSA di sekitar kantor PWNU Jatim saat kondisi sedang sepi. Ketika polisi menggeledah kos yang ditinggali pelaku dan korban untuk mencari barang bukti lainnya, petugas menemukan 5 butir pil koplo. Diduga kuat pelaku saat menghabisi korban dalam kondisi di luar kesadaran semestinya. Sementara di hadapan awak media, Joni mengaku melakukan perbuatan keji itu didasari sakit hati karena dia yang tak memiliki pekerjaan sedangkan sang istri memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saat insiden itu terjadi, kata Joni 2 buah hatinya sedang berada di luar rumah. Saat ini, polisi juga tengah memeriksa rekan Joni yang ikut terlibat dalam pembuangan mayat putri tersebut di Mapolrestabes Surabaya. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa butir pil koplo, celana pelaku, celana dalam korban, baju korban, kasur pembungkus, tali rafia, bantal untuk membekap, lakban, cutter, 2 HP, 1 buah dompet, dan 1 unit kendaraan gerobak serbaguna bernopol L9651AU. Atas perbuatan kejinya, Joni dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lensa Indonesia.com melaporkan.